Berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan rapat kerja dengan Saudara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam keadaan sehat walafiat. Sekretariat melaporkan sudah ada 27 anggota serta 9 fraksi yang hadir. Dengan demikian, ketentuan dalam pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib telah terpenuhi. Maka perkenan kami membuka rapat kerja hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu yang kami hormati, rapat hari ini adalah pembicaraan pendahuluan RKA-KL atau RKP tahun anggaran 2022. Hanya itu saja, satu saja. Apakah bisa disetujui? Setuju. Terima kasih. Sebelum Saudara Menteri menyampaikan paparannya, dari meja pimpinan mengingatkan kembali bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD, tugas komisi di bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang termasuk APBN serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi. Atas dasar pasal yang telah kami bicarakan, maka raker ini merupakan perwujudan amanat undang-undang tersebut. Rapat kerja hari ini merupakan pembahasan pendahuluan RKB Kemendikbudristek RI tahun 2022 dalam RUU tentang RAPBN tahun anggaran 2022. Pembahasan lebih intens akan dilaksanakan setelah Presiden RI menyampaikan nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2022 pada sidang paripurna 16 Agustus tahun 2021. Tema rencana kerja pemerintah tahun 2022 masih berkisar pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Namun demikian, penyusunan RKP tetap memperhatikan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan nasional sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kondisi makro Indonesia masih dalam proses penyesuaian menata kehidupan masyarakat menuju kenormalan baru sebagai dampak pandemi COVID-19. Penataan kembali mobilitas dan kegiatan masyarakat yang sempat berhenti, khususnya pada sektor ekonomi, industri, pariwisata, olahraga, dan lain sebagainya, berakibat pada meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini harus dikendalikan dan menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2022. Pembangunan bidang pendidikan tidak terkecuali harus menyiapkan kebijakan kenormalan baru di mana masyarakat pendidikan diharuskan untuk hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 dan tetap memperhatikan segala aspek protokol kesehatan. Pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas adalah kebijakan pendidikan dalam kenormalan baru yang harus segera dilaksanakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, RKP Kemendikbudristek RI dalam RAPBN tahun anggaran 2022 merupakan jabaran pelaksanaan amanat undang-undang bidang pendidikan dan kebudayaan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem pembukuan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kebijakan terkait mutu, akses, dan relevansi pendidikan harus dijabarkan dalam pokok-pokok perencanaan kerja Kemendikbudristek RI, di mana kebudayaan seharusnya menjadi haluan dalam pembangunan pendidikan. Dalam dokumen kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal disampaikan secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2022 antara lain difokuskan untuk mendukung penguatan penyelenggaraan PAUD melalui dukungan anggaran BOP PAUD, pemerataan kualitas sarana prasarana pendidikan melalui pengembangan platform pembelajaran berbasis TIK, penguatan pendidikan vokasi melalui pengembangan riset dan inovasi dengan kerjasama industri, penguatan investasi pemerintah untuk mendukung pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, penguatan program Merdeka Belajar. Pemerintah telah melakukan pemenuhan mandatori anggaran pendidikan 20% dari APBN sejak tahun 2009 dan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, yaitu 370,8 triliun tahun 2016 menjadi 550 triliun pada tahun 2021 atau mencapai rata-rata pertumbuhan 6,09% per tahun. Namun pembangunan bidang pendidikan masih menghadapi tantangan, antara lain ketimpangan akses pendidikan, terutama pendidikan menengah ke atas, ketersediaan sarana prasarana yang belum merata, tingkat partisipasi PAUD yang masih sangat rendah, dan adanya mismatch pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Anggaran pendidikan yang secara konsisten sudah dialokasikan pemerintah sesuai amanat konstitusi hendaknya diikuti dengan formulasi penggunaan yang tepat sasaran dan tepat guna untuk menyiapkan, menyediakan, dan mengembangkan SDM unggul yang menjadi faktor penting menuju Indonesia tahun 2045. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum mendengarkan penjelasan serta paparan yang akan disampaikan oleh Saudara Menteri, dari meja pimpinan Komisi 10 ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pagu indikatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 73 triliun 82 miliar 900 juta rupiah. Artinya turun yang luar biasa, ini ada 11 triliun. Pagu indikatif ini apabila dibandingkan dengan pagu indikatif tahun 2020 mengalami kenaikan 45,9%. Ini antar pagu indikatif ya. Sebagai akibat penggabungan fungsi pendidikan tinggi Kemendikbud RI dan dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 mengalami penurunan 2,67 dengan perbandingan sebagai berikut. Mungkin bisa ditayangkan Mas, Mbak. Pagu indikatif Kemendikbud Ristek RI tahun anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran definitif Kemendikbud Ristek RI pada tahun anggaran 2021 juga mengalami penurunan. Yaitu untuk tahun 2021 adalah 81 triliun 534 miliar 1.080.000 rupiah. Sedangkan pagu indikatif tahun 2022 yang direncanakan adalah 73 triliun 82 miliar 900 juta rupiah.
Pagu indikatif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar 73.082.900 juta rupiah bersumber dari rupiah murni 59,51 triliun, penggunaan PNBP 2,38 triliun, penggunaan BLU 7,88 triliun, pinjaman luar negeri 1,06 triliun, SBSN 2,17 triliun. Dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022, sebagaimana telah dibacakan sebelumnya, arah kebijakan pendidikan secara umum difokuskan untuk penguatan pendidikan agar SDM Indonesia siap menghadapi revolusi industri 4.0. Untuk itu perlu dijelaskan pokok-pokok yang menjadi fokus kebijakan anggaran pendidikan tahun 2022. Dalam raker hari ini, Komisi 10 ingin mendapatkan penjelasan secara langsung dari Saudara Mendikbudristek RI mengenai rencana kerja dan anggaran tahun 2022. Dalam penjelasan nanti, kami mengharapkan Saudara Menteri setidaknya dapat memberikan penjelasan tentang program-program prioritas Kemendikbudristek RI dengan dasar argumentasi skema fungsi pendidikan di kementerian lembaga pada RKP dan RKA KL tahun anggaran 2022, Merdeka Belajar episode ke-10 tentang perluasan program beasiswa LPDP yang harap dijelaskan secara mekanismenya, kriteria dan persyaratannya serta pelaksanaan teknisnya. Kemudian kebijakan Merdeka Belajar yang belum memiliki landasan hukum sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami mengingatkan bahwa pembahasan pagu indikatif ini akan menjadi dasar dalam pembahasan RKP dan RKAKL pada RAPBN tahun 2022. Setelah dibacakannya nota keuangan nanti pada tanggal 16 Agustus tahun 2021 di dalam sidang paripurna DPR RI. Dalam forum rapat kerja ini, kami mengingatkan kembali Kemendikbudristek RI untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan berdasarkan landasan hukum yang kuat, memiliki kajian akademik, disertai skema manajemen informasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian pokok-pokok agenda rapat kerja hari ini. Sebelumnya kita perlu kesepakatan waktu, sekarang adalah pukul 10:20. Mungkin pukul 12 paling lambat kita selesaikan. Apakah bisa disetujui? Setuju. Terima kasih. Kami persilahkan Saudara Mendikbudristek RI untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Ibu Ketua, Ibu Bapak Ketua dan anggota Komisi 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melakukan paparan mengenai rencana anggaran 2022, pagu indikatif tahun 2022 dan beberapa usulan dari Kemendikbudristek. Berikut. Bapak Ibu, ini adalah tema-tema prioritas RKP 2022 bagi seluruh pemerintah, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa fokus daripada pemerintah ada satu box, yaitu reformasi pendidikan dan keterampilan yang benar-benar dependensinya dengan semua pekerjaan kita di Kemendikbudristek itu sangat besar. Ya, yang terbesar di kita. Tetapi bukan hanya meningkatkan kualitas SDM dan inovasi di dunia pendidikan, baik pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar menengah. Tetapi kalau kita benar-benar melihat 10 tema ini, ya, 10 box ini, ada 2 box lagi di mana perannya Kemendikbudristek akan punya dampak yang sangat besar. Yang pertama adalah reformasi kesehatan, di mana salah satu inisiatif terpentingnya adalah untuk mencetak dokter-dokter baik dari kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Nah, itu tidak terpisah dari kementerian kami.
Adapun di box ke-6 yaitu transformasi digital, di mana satu-satunya cara untuk mencapai transformasi digital adalah untuk pertama mengembangkan talenta digital, di mana beban itu pun pasti terbesar ada di perguruan-perguruan tinggi kita dan di berbagai macam program kampus merdeka kita. Ya, jadi sebenarnya walaupun secara spesifik tema atau pilihan adalah yang dibawa Kemendikbudristek, ada banyak sekali tema-tema lain yang bersentuhan dan berhubungan dengan talenta yang benar-benar didukung dan harus disukseskan juga oleh Kemendikbudristek. Berikut. Ini adalah arah kebijakan belanja KL, semua KL di tahun 2022. Ya, ada beberapa prinsip-prinsip dasar. Ya, dari sisi belanja pegawai, pengendalian belanja ini benar-benar menjadi tema yang harus terus dipertahankan dan mendukung reformasi birokrasi dan penyesuaian cara kerja baru yang lebih efisien. Jadi kita apapun yang terjadi di situasi pandeminya, Kemendikbudristek sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat dan arahan Pak Presiden akan terus dengan berbagai efisiensi seperti hybrid, bekerja dari rumah dan juga dari kantor, di mana kita telah dari 1 tahun ke belakang ini mengalami penghematan yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi itu benar-benar suatu hal yang mungkin akan kita pertahankan sesuai arahan Presiden. Juga untuk efisiensi belanja barang menggunakan teknologi itu menjadi tema besar, ya, dan juga reformasi transparansi daripada belanja barang kita. Dan tentunya terus mendorong ketahanan ekonomi di dalam dunia pendidikan dengan berbagai macam bantuan sosial yang berhubungan dengan pendidikan. Itu juga menjadi salah satu kunci daripada pemulihan ekonomi dan pemastian bahwa akses ke pendidikan masih terjaga. Berikut. Halaman berikut. Ya. Sekarang kita masuk kepada pagu indikatif Kemendikbudristek tahun 2022. Ya, seperti kita tahu total pagu ada 73,08 triliun. Ya, rupiah murni operasional kita adalah 17,74 triliun, yaitu semua kebutuhan operasional, gaji, tunjangan dan lain. Dan tentunya yang terpenting dalam aspek program ini adalah yang rupiah murni non operasional sebesar 41,77 triliun. Ya, penganggaran lainnya itu adalah baik dari PNBP maupun BLU, di mana masing-masing unit kita menghasilkan revenue-nya secara independen. Jadinya sangat sulit untuk dipergunakan untuk program prioritas. Jadi benar-benar yang bisa digunakan untuk program itu adalah 41,77 triliun. Dari 41,77 triliun tersebut ada beberapa grouping. Grouping pertama yang itu terbesar adalah pendanaan wajib, yaitu sebesar 34,98 triliun. Ini adalah program-program yang pendanaannya, sifat pendanaannya itu ongoing tahun ke tahun dan merupakan salah satu distribusi anggaran terbesar di kementerian kita, yaitu misalnya PIP ya dengan sasaran 1 juta siswa, KIP kuliah dengan sasaran 804.000 mahasiswa yang sebelumnya tentunya harus dilanjutkan dan yang baru. Dan aneka tunjangan guru non PNS termasuk TPG non PNS di mana targetnya sekitar di atas 400.000, 403.000, 9.000 guru. Dan tentunya BOPTN dan BPPTNBH pendidikan tinggi dan vokasi, yaitu biaya operasional PTN-PTN kita. Tunjangan profesi dosen ya dan GB non PNS 47.990 orang
sementara itu targetnya, dan kompetitif dan matching fund yang harus bergulir dan dilanjutkan dari tahun ini untuk lembaga perguruan tinggi. Nah, ada satu lagi bagian satu kelompok yang sedikit lebih kecil tapi juga suatu hal yang sifatnya wajib karena pelaksanaan itu dilanjutkan adalah yang namanya disebut ongoing di sini, yaitu sekolah-sekolah kita di luar negeri yang tentunya tidak bisa kita berhentikan pendanaannya, dan juga beasiswa-beasiswa yang sedang berjalan, beasiswa yang diberikan di dalam dari Kemendikbudristek. Jadi itu masih harus dilanjutkan, kita tidak bisa memberhentikan mereka di tengah-tengah. Jadinya poinnya adalah dari semua ini, ruang fiskal yang dapat digunakan saat ini untuk program-program prioritas kita, program-program Merdeka Belajar, itu sekitar sedikit di bawah 6 triliun. Ya, sedikit di bawah 6 triliun. Jadinya ini suatu tantangan besar bagi kami, tapi harapan kami adalah kami bisa melakukan yang terbaik walaupun dengan berbagai macam batasan tersebut. Untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan Pak Sekjen, Pak Ainun, untuk membawa sedikit satu level lebih detail mengenai pembagian anggaran berdasarkan program dan berdasarkan prioritas di tahun 2022. Silakan Pak Sekjen. Terima kasih Mas Menteri. Yang saya hormati Ibu Ketua dan Bapak Ibu Pimpinan serta anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta rekan-rekan pejabat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan hadirin semuanya yang saya hormati. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rencana kerja dan anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dirinci menurut program sesuai dengan atau pada posisi pagu indikatif tahun 2022. Pada tabel ini Bapak Ibu dapat melihat ada 7 program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang mana dari 7 program tersebut yang satu adalah baru, yaitu program riset, inovasi dan iptek berkaitan dengan restrukturisasi kementerian yang baru saja kita lakukan. Jenis-jenis program ada di kolom pertama, kemudian kolom kedua itu adalah pagu tahun 2021. Ini kita cantumkan untuk membandingkan keadaan kita pada tahun sekarang 2021 dibanding dengan pagu indikatif tahun 2022. Pagu indikatif 2022 ada di kolom ketiga. Kemudian kolom keempat yang mempunyai judul kebutuhan anggaran 2022 usulan Kemendikbudristek, itu adalah yang sekarang kami usulkan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan agar supaya kita dapat mencapai target-target sesuai dengan RPJMN. Jadi secara keseluruhan seperti disampaikan oleh Mas Menteri tadi, pagu indikatif kita 73,08 triliun, lebih rendah dibanding dengan 81,5 triliun pada tahun sekarang. 81,5 triliun ini pagu tahun 2021 sebelum ditambah dengan anggaran BOPTN riset atau anggaran riset dan teknologi, yang nilainya adalah seperti pada raker yang lalu disampaikan, total 1,4 triliun untuk 1 tahun untuk tahun ini. Kemudian yang ditransfer ke Kementerian Pendidikan adalah 1,1 triliun. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, kurang lebih 1 tahun pagu kita itu termasuk Ristek itu ada sekitar 83 triliun. Memang ada lagi kuota internet, tapi itu sifatnya emergensi, jadi mungkin tidak bisa kita jadikan sebagai dasar analisis. Kemudian program pertama yaitu program PAUD dan wajib belajar 12 tahun.
Untuk pagu indikatif baru kita alokasikan 10,2 triliun, ini masih lebih rendah dari tahun yang lalu, dan kita mengusulkan tambahan menjadi 13,2. Kemudian program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan 441 miliar. Ini jauh lebih sedikit daripada pagu tahun 2021, dan kita juga mengusulkan sedikit di atas pagu tahun 2021 yaitu 1,1 triliun. Kemudian untuk program kualitas pengajaran dan pembelajaran 10,4, lebih rendah dari yang sekarang 12,2, dan kita usulkan relatif besar yaitu 16 triliun. Kemudian berikutnya lagi program pendidikan tinggi 27 triliun, juga lebih rendah dari sekarang yang 28,2 triliun, dan kita usulkan 32,7 triliun. Kalau kita lihat memang program pendidikan tinggi dan juga program sebelumnya kualitas pengajaran dan pembelajaran ini memang kita mengusulkan jauh lebih besar karena untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan baru yang merupakan terobosan dan pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Berikutnya lagi program pendidikan dan pelatihan vokasi itu sudah dialokasikan 3,2 triliun dan sekarang 4,6 triliun, dan kita mengusulkan 5,5 triliun. Kemudian dukungan manajemen 19,9 triliun juga masih lebih rendah, dan kita mengajukan 21,8. Ini memang lebih rendah dibanding tahun sekarang karena ada reklasifikasi tunjangan guru, ya, tunjangan guru non PNS yang sebelumnya masuk di sini sekarang masuk ke program substansinya. Kemudian untuk BUPTN Riset dan Inovasi sekarang kita tulis 0 walaupun sebetulnya ada, ya, tapi secara formal di anggaran belum ada. Ini 1,8 triliun dan kita mengajukan 2,7 triliun agar supaya ada peningkatan dalam hasil-hasil pengembangan iptek dan inovasi. Berikutnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, kami jelaskan detail dari masing-masing program. Di slide 6 ini dijelaskan mengenai detail program PAUD dan wajib belajar 12 tahun yang terdiri atas 6 kegiatan prioritas. Pertama adalah program Indonesia Pintar, ya, atau KIP sekolah dengan sasaran 17,9 juta orang dan anggaran 9,6 triliun. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan sekolah Indonesia luar negeri. Ini ada 13 sekolah. Dan kita mengajukan sedikit tambahan dari 197 miliar menjadi 203 miliar. Kemudian bantuan peralatan TIK dan alat peraga edukasi. Ada tanda kurung di bawah itu, maksudnya adalah unit yang melaksanakan. Jadi kalau program Indonesia Pintar dan penyelenggaraan SILN itu di Sekretariat Jenderal, bantuan peralatan TIK ini di Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen. Untuk ini belum ada alokasi dan kita sudah mengusulkan dan mendiskusikan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan usulan alokasi TIK, peralatan TIK untuk 31.523 sekolah dengan anggaran 2,6 triliun. Kemudian kegiatan mitigasi aman bencana ini untuk menjamin keberlangsungan pendidikan di sekolah-sekolah yang terkena dampak bencana alam. Targetnya 2056 yang ada di pagu indikatif dengan anggaran 30 miliar dan kita mengajukan jauh lebih besar yaitu 3.600 sekolah
dengan anggaran 307 miliar. Kemudian sekolah yang mendapatkan pembinaan afirmasi dan siswa penerima beasiswa ADEM, ini terkait dengan siswa-siswa dari daerah yang kurang beruntung, yang tertinggal, dengan sasaran 709 sekolah untuk pembinaan dan afirmasi, sedangkan beasiswa afirmasinya meliputi 2.895 siswa. Kemudian terkait dengan kegiatan ini, usulan kita sama. Berikutnya lagi adalah pembinaan learning center, ini di daerah-daerah perbatasan atau daerah perkebunan di Malaysia, PAUD dan layanan khusus pendidikan serta keaksaraan dengan sasaran 156 learning center dan meliputi 88.000 lebih siswa. Kemudian kita mengusulkan jumlah sasaran siswa yang jauh lebih besar, yaitu 109.000 lebih orang. Dan kegiatannya ada di PAUD Dasmen, kemudian jumlah sekolahnya ada 1.200 dan usulan kita sama. Itu untuk program PAUD dan wajib belajar 12 tahun. Berikutnya untuk program kualitas pengajaran dan pembelajaran, ini ada 5 kegiatan prioritas, meliputi tunjangan profesi guru, tunjangan khusus, dan insentif guru non-PNS. Ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya diklasifikasikan sebagai dukungan manajemen, sekarang masuk ke program substansinya, program kualitas pengajaran. Dengan sasaran sekarang sudah dialokasikan 403.876 orang. Kemudian kita mengajukan 363.900 orang lebih, tapi dengan anggaran yang lebih besar. Kemudian platform digital teknologi pendidikan masih dialokasikan satu sistem, tetapi kita memerlukan 4 sistem platform yang akan memfasilitasi digitalisasi pendidikan. Ini termasuk digitalisasi pengelolaan sekolah, kemudian proses pembelajaran oleh guru maupun siswa. Penguatan karakter 11 layanan, kita juga mengajukan kenaikan ini untuk menjamin adanya karakter dan hilangnya masalah-masalah, ya, 3 dosa besar di lingkungan sekolah. Peningkatan prestasi dan pengembangan talenta, ini yang dilakukan oleh Pusat Prestasi Nasional. Kita mengajukan tambahan anggaran dari pagu indikatif 50 miliar menjadi 388 miliar. Kemudian yang kelima dalam kelompok program kualitas ini adalah satuan pendidikan yang melaksanakan program UKS, manajemen berbasis sekolah, dan pembinaan kinerja, yang sasarannya meliputi 1.600 lembaga, 3.256 sekolah, dan 870 lembaga. Ini juga kita ajukan anggaran yang lebih besar. Kemudian berikutnya program kualitas pengajaran dan pembelajaran, jadi masih satu kelompok dengan slide sebelumnya, lanjutan dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam program kualitas pengajaran dan pembelajaran ini. Yang ketujuh adalah satuan pendidikan yang difasilitasi penjaminan mutunya. Ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PAUD Dasmen dengan sasaran di pagu indikatif masih 217.000 lembaga, dan kita ajukan lebih besar lagi, 2 kali lipat, juga dengan anggaran hampir 2 kali lipat, dari 373 miliar menjadi 742 miliar lebih. Kemudian yang ke-8 dalam kelompok program ini adalah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum ekstrakurikuler
menerapkan kurikulum, kemudian kegiatan ekstrakurikuler dan asesmen. Ini maksudnya bukan asesmennya tapi pembinaan. Jadi yang menerapkan kurikulum 4.366 sekolah, kemudian yang melakukan kegiatan ekstrakurikuler juga jumlah yang sama, dan yang dibina terkait dengan asesmen 5.413 sekolah. Kemudian kita mengusulkan target yang lebih besar juga dengan anggaran yang lebih besar. Misalnya terkait dengan asesmen ini 2 kali lipat menjadi 11.992 sekolah. Kemudian kegiatan yang ke-9 terkait dengan program kualitas adalah sekolah penggerak yang mendapatkan pendampingan yang sudah ada di pagu indikatif 4.366 sekolah, dan kita mengusulkan 11.866 sekolah dengan anggaran hampir 3 kali lipat dari pagu indikatif. Berikutnya satuan PAUD yang menyelenggarakan pendekatan holistik integratif. Ini sudah sesuai dengan target, yaitu 5.000 siswa dengan anggaran 27,96 miliar. Dan yang ke-11, satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen, itu meliputi 71.523 sekolah atau lembaga dengan anggaran di pagu indikatif 54,1 miliar, dan kita usulkan naik menjadi 83,7 miliar. Kemudian yang kegiatan ke-12 dalam program kualitas pengajaran dan pembelajaran ini adalah satuan pendidikan formal dan non-formal yang diakreditasi. Di pagu indikatif masih 18.000, dan kita mengajukan jumlah yang lebih besar, yaitu 94.570 lembaga dengan anggaran yang lebih besar pula mencapai 305 miliar. Berikutnya masih dalam program kualitas pengajaran dan pembelajaran, yaitu kegiatan prioritas ke-13, buku yang dinilai, diawasi serta model kurikulum yang dikembangkan dengan target 1.740 model dan anggaran 44,09 miliar di pagu indikatif, dan kita mengusulkan 3.400 lebih dengan anggaran yang juga lebih besar. Ke-14, soal model penilaian pendidikan dan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Di pagu indikatif sudah ada 9.216 model dengan anggaran 18,6 miliar, dan kita usulkan menjadi 19.000 lebih dengan anggaran 54,5 miliar. Ke-15, standar nasional pendidikan yang dikembangkan serta bahan kebijakan, hasil penelitian dan kajian, ada 114 rekomendasi, dan kita usulkan untuk menjadi lebih besar, 241 rekomendasi dengan anggaran yang lebih besar pula. Ke-16, transformasi guru dan tenaga kependidikan. Ini meliputi kegiatan-kegiatan, satu adalah GTK penggerak, 2 pendidikan profesi guru, 3 organisasi penggerak, 4 sekolah penggerak, dan 5 balai guru penggerak, serta 6 rekrutmen ASN P3K dengan target-target di pagu indikatif seperti di kolom ketiga. Ya, misalnya untuk GTK penggerak itu dengan target 10.105 orang, untuk pendidikan profesi guru 18.635 orang, dan seterusnya. Kemudian kita mengajukan jumlah yang jauh lebih besar. Misalnya untuk GTK penggerak ini mencapai 32.460, dan untuk pendidikan profesi guru mencapai 50.000 orang. Demikian pula untuk organisasi penggerak dan sekolah penggerak, kita mengusulkan jumlah yang jauh lebih besar daripada di pagu indikatif. Memang ini merupakan kegiatan prioritas yang sangat strategik dan relevan dengan konsep atau pelaksanaan strategi sekolah merdeka dan kampus merdeka.
Berikutnya adalah program pendidikan tinggi. Di program pendidikan tinggi ini ada 7 kegiatan prioritas, meliputi KIP kuliah, ya, yang di pagu indikatif kita lihat masih relatif kurang karena kita menaikkan tarif, ya, menaikkan unit cost, dan kita mengajukan tambahan baik menyangkut target maupun anggarannya, mencapai 1 juta lebih siswa dan 13,3 triliun anggaran. Kedua, sertifikasi dosen dan tunjangan guru besar non PNS. Ini di tahun sekarang di sini kosong, tapi tidak berarti tidak ada. Hanya di tahun sekarang masuk dalam anggaran dukungan manajemen. Ya, tapi untuk tahun 2022 direklasifikasi masuk kegiatan atau program dikti. Ketiga, layanan lembaga pendidikan tinggi, ini LL Dikti yang fokusnya antara lain adalah penjaminan mutu terkait dengan pelaksanaan perguruan tinggi swasta, meliputi 4.400 perguruan tinggi. Kemudian kita sasarannya tetap hanya mengusulkan anggaran yang lebih besar. Keempat, prodi dengan inovasi pembelajaran digital, di pagu indikatif 115 dengan anggaran relatif sedikit, dan kita juga mengajukan untuk kenaikan. Kelima, program kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Kemudian 6, mahasiswa yang mengikuti pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Ya, 2 program ini sangat relevan dengan pelaksanaan kampus merdeka, dan untuk itu kita mengajukan sasaran maupun anggaran yang jauh lebih besar daripada yang ada di indikatif. Dan ketujuh adalah akreditasi perguruan tinggi atau prodi. Ini juga kita ajukan kenaikan anggaran. Berikutnya adalah program pendidikan dan pelatihan vokasi. Ada 7 kegiatan, meliputi BOPTN non penelitian dengan sasaran 49 PTN, ya, dan kita juga mengajukan kenaikan anggaran. Kemudian kedua, sertifikasi siswa SMK, ini belum ada anggaran di pagu indikatif dan kita sudah mengajukan juga dengan sasaran 94.000 orang dan anggaran 49 miliar. Ketiga, fasilitasi SMK Link and Match, ini di pagu indikatif juga masih sedikit dan kita juga mengajukan, seperti Bapak Ibu lihat, hanya ada 20 lembaga dan kita mengajukan menjadi 60 dengan anggaran 39,18 dari yang ada di indikatif hanya 13 miliar. Keempat, dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi ini adalah penguatan SMK Pusat Unggulan, SMK Industri 4.0 dengan sasaran di pagu indikatif 51 lembaga dan anggaran 152,5 miliar. Kita mengusulkan jumlah yang jauh lebih besar, yaitu 426 sekolah atau lembaga dengan anggaran 1,3 triliun. Kelima, manajemen berbasis sekolah, 6 lembaga kursus dan pelatihan yang dikembangkan, 7 PKK dan PKW, ini terkait dengan pengembangan kewirausahaan, dan 8 adalah matching fund dan competitive fund untuk perguruan tinggi vokasional. Dengan anggaran pagu indikatif seperti di kolom ketiga dan yang kita usulkan di kolom terakhir, ya, termasuk yang matching fund di pagu indikatif belum ada dan kita mengusulkan ada sasaran untuk 70 lembaga dengan anggaran 184 miliar. Berikutnya adalah program pengembangan riset, inovasi, dan iptek. Ini program yang baru, meliputi 4 kegiatan prioritas, yaitu BOPTN penelitian untuk vokasi dan BOPTN penelitian untuk pendidikan tinggi akademik. Ya, jadi vokasi ini maksudnya untuk pendidikan tinggi vokasi,
seperti politeknik dan sebagainya. Kemudian untuk yang pendidikan tinggi ini adalah yang sifatnya akademik, masing-masing meliputi 49 dan 75 lembaga dengan anggaran untuk vokasi 146,7 miliar dan akademik 1,3 triliun. Dan kita juga mengajukan tambahan untuk prioritas tersebut. Ketiga adalah competitive fund dan keempat matching fund dengan anggaran di pagu indikatif masing-masing 243 miliar dan 112, dan kita mengajukan usulan untuk ditambah 2 kali lipat. Kemudian berikutnya adalah program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Ada 7 prioritas kegiatan. Pertama adalah event kebudayaan dengan jumlah kegiatan 210 dan anggaran 78 miliar. Kita mengajukan anggaran yang lebih besar yaitu 233,9 miliar. Kemudian pelayanan publik kepada masyarakat dengan anggaran 39,6 miliar dan sasaran 603.000 orang. Kemudian kita mengajukan anggaran yang lebih besar yaitu 60 miliar. Ketiga, maaf ini ada typo kelihatannya, fasilitasi dan pembinaan lembaga masyarakat dan kelompok masyarakat dengan sasaran 117.944 lembaga atau kelompok masyarakat, ya, orang atau kelompok masyarakat. Jadi ini bisa orang, bisa lembaga, atau bisa kelompok masyarakat terkait dengan seni dan budaya dengan anggaran 135,7 miliar dan kita usulkan menjadi 352,2 miliar. Keempat, data dan informasi bidang kebudayaan dengan anggaran 37,5 dan sasaran 1.700 layanan, kita usulkan naik menjadi 1.900 dan anggaran 101 miliar. Keenam, prasarana bidang kebudayaan ada 35.728 unit dengan anggaran 34,41 miliar. Kemudian kita ajukan menjadi 39.500 unit lebih dengan anggaran 196,8 miliar. Kemudian yang keenam, penelitian dan pengembangan produk bahasa dan sastra. Ini ada di Badan Bahasa dengan sasaran di pagu indikatif 696 produk dan anggaran 59,7 miliar. Kemudian kita usulkan untuk bisa ditambah menjadi 903 produk dengan anggaran 97,6 miliar. Berikutnya adalah program dukungan manajemen. Itu meliputi pembayaran gaji, tunjangan, dan operasional dengan anggaran 17,7 triliun, meliputi 361 satker. Jadi ini untuk seluruh unit, baik yang ada di kementerian maupun di perguruan tinggi, balai-balai, dan unit-unit lain di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan bahan belajar digital dan model media pendidikan dengan sasaran di pagu indikatif 393 model anggaran 32,74 miliar. Kita juga mengajukan tambahan untuk kegiatan ini. Yang ketiga, media dan kehumasan dengan anggaran 48,7 miliar. Kemudian kita ajukan menjadi 162,6 miliar. Infrastruktur IT meliputi 14 layanan dengan anggaran 38,8 miliar di pagu indikatif. Kita juga mengajukan penambahan layanan Dewatab dan Adikbud, ya. Ini termasuk kegiatan terkait dengan UNESCO dengan anggaran 37,4 miliar.
kita juga mengajukan tambahan beasiswa unggulan 3.500 orang dengan anggaran 122,8 miliar. Kemudian kita ajukan menjadi 6.600 dengan anggaran 227,5 miliar. Kemudian reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian meliputi 9 unit atau 361 satker dengan anggaran 1,6 triliun, kemudian kita ajukan menjadi 2,5 triliun. Dan berikutnya lagi adalah kegiatan pengembangan sarana-prasarana, ya, prasarana, khususnya untuk lembaga layanan pendidikan tinggi, BIAK dan AJAH. Ini adalah LL-Dikti baru yang belum punya tempat kerja atau kantor, sehingga kita ajukan pembangunan dengan didanai oleh SPSN dengan anggaran 218 miliar. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, rincian masing-masing program, termasuk program baru yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan kita laksanakan di tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian Bapak Ibu anggota, Ketua. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Mendikbudristek RI yang telah menyampaikan paparannya. Perlu saya sampaikan di dalam halaman pertama paparan itu ada tema RKP tahun 2022 yang tadi disampaikan bahwa yang terkait dengan pendidikan itu hanya beberapa box. Kalau menurut saya Mas Menteri, seluruh box ini terkait dengan pendidikan. Utamanya kalau 1, 3, 5, 6, 9, 10 itu adalah tentang ilmu dan ilmu terapan. Yang 2 dan 4 itu adalah tentang kreativitas. Ya. Yang 7 dan 9 itu tentang pendidikan karakter. Sementara Kemendikbud Ristek ini menyiapkan untuk pendidikan karakter itu hanya 111 miliar. Kecil sekali. Mudah-mudahan nanti kalau dapat tambahan pendidikan karakternya ini anggarannya dinaikkan. Lalu kita melihat juga adanya hal yang ketika ingin dicapai, target-targetnya di Kemendikbud ini ada 11 triliun tambahan yang harus dicari. Untuk itu mungkin sama-sama ya kita harus berjuang ya teman-teman fraksi ke banggarnya masing-masing. Kemudian dari kementerian tentu akan juga berupaya maksimal untuk mencapai tambahan-tambahan ke tim anggaran di eksekutif. Baiklah, selanjutnya kami persilakan kepada para anggota Komisi 10 untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, saran atas paparan yang telah disampaikan oleh Saudara Mendikbudristek RI. Tapi tadi beberapa kapoksi dan pimpinan berdiskusi sebelum acara dimulai mengusulkan supaya satu fraksi satu jubir saja, karena masih ada acara konsinyering untuk pendalaman, dan tentunya pada hari ini baru pagu indikatif yang kemungkinan besar akan terjadi, mudah-mudahan harapan kita tambahan, sehingga angka-angka yang kita bahas tentu belum final. Apakah disetujui? Satu fraksi satu? Setuju. Baiklah. Kita mulai dari fraksi PDI Perjuangan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan, anggota, serta Mas Menteri beserta jajaran. Melihat pagu indikatif yang disampaikan,
PDI Perjuangan melihat bahwa angka 73 triliun kalau dibandingkan dengan pagu indikatif pagu 2021 terjadi kekurangan sekitar 11 triliun, maka ini tidak sejalan dengan semangat kabinet kerja kita yang mengedepankan pembangunan SDM. Dikaitkan lagi dengan pandemi COVID yang tidak tahu kapan selesainya, yang bersamaan kita meluncurkan bahwa pentingnya digitalisasi. Nah, jelas bahwa pandemi COVID telah membawa persoalan yang luar biasa, bahwa pembelajaran jarak jauh, serta kita butuh teknologi, serta banyaknya mahasiswa maupun siswa, orang tuanya terdampak pada masalah ekonomi. Karena itu kami melihat bahwa pembangunan teknologi itu harus dikedepankan. Kami melihat angkanya sangat kecil, malahan TIK itu belum ada angkanya. Karena itu kami melihat Mas Menteri bersama jajarannya harus bekerja keras untuk bisa meyakinkan pihak Bappenas dan Kemenkyu untuk bisa membantu agar kekurangannya itu ditambah. Di lain pihak kita juga ingin bahwa pembangunan manusia Indonesia yang terampil dan siap pakai, di mana kita mengedepankan tentang pembangunan SMK yang berkualitas, yang kita sebut dengan pusat keunggulan SMK, yang justru pada pagu indikatif kali ini tidak menunjukkan keterpihakan anggaran terhadap apa yang dijalankan selama ini. Ini harus menjadi catatan. Di samping itu, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, yang dalam hal ini kita menginginkan bahwa pembangunan SDM yang berkualitas, bebas, justru di dalam angka itu juga tidak menunjukkan keterpihakan itu. Nah, karena itu fraksi PDI Perjuangan meminta dan mendorong kepada Kemendikbudristek agar bisa meyakinkan pihak Bappenas dan Kemenkyu, dan jelas bahwa kami mendukung selisih kekurangan yang 20 triliun tersebut agar Kemendikbudristek bisa mendapatkan angka sehingga tujuan daripada pembangunan SDM yang mendapat prioritas utama di dalam kabinet kerja kali ini untuk bisa terwujud. Saya kira itu yang kami sampaikan. Selamat berjuang Mas Menteri, kami berada di pihak Mas Menteri beserta jajarannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf, ini sudah tak timer tapi nggak bunyi. Ini bagaimana caranya bisa bunyi ya Pak? Penuh kesadaran kok Bu sekarang. Tapi sudah 4 menit 14 detik. Giliran saya Bu. Enggak Iya. Giliran Ibu Etiva itu titik-titiknya masih rusak. Wah. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Agustina, Pak Ketua dan juga pimpinan yang lain yang hadir secara virtual, anggota Komisi 10, Mas Menteri beserta seluruh jajaran. Pagu indikatif seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Tan, ya tentu saja angka 73,08 triliun ini mengecewakan kita semua. Padahal kebutuhan kita 93 triliun atau yang diusulkan. Kekurangan 20 triliun tidak sedikit, dan mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk sama-sama memperjuangkan. Mudah-mudahan saja ya Bu Agustina, harapan kita bisa ada penambahan. Apalagi anggaran
ini kan sebetulnya kontradiktif ya dengan penggabungan Kemendikbud dan Ristek, dan juga semangat pembangunan SDM, dan juga semangat untuk mengejar ketertinggalan, learning loss akibat pandemi, dan juga ketimpangan yang terjadi baik antar daerah maupun antar kelompok masyarakat. Jadi sebetulnya tantangan dari Mas Mendikbudristek ini sangat luar biasa. Jadi sebetulnya ini adalah hal yang merupakan sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama. Dan jika memang toh anggarannya berkurang juga gitu ya, saya kira mungkin kita tetap pikirkan apa strategi khusus yang bisa kita gunakan agar ya tadi penerapan prinsip-prinsip money follow program dan juga kemanfaatan yang terbesar, memilih prioritas dan sebagainya, ini memang sangat tidak mudah. Mudah-mudahan kita juga bisa mulai menggunakan perhitungan-perhitungan yang lebih spesifik seperti cost and benefit, ataupun bagaimana Rp1 anggaran pendidikan kita berkontribusi, atau juga mungkin perhitungan seperti berapa rupiah per kepala yang diberikan gitu kan untuk mendidik di Kemendikbud dan kemudian dibandingkan dengan kementerian lain dan sebagainya. Itu menurut saya perhitungan-perhitungan tentang rupiah yang kita keluarkan dan efisiensinya dari tahun ke tahun itu sangat bagus ya untuk menjadi bahan gitu ya untuk kita memperjuangkan penambahan anggaran lain. Dan untuk hal-hal yang lainnya kami sedang mencermati, mudah-mudahan nanti melalui konsinyering kita bisa bersama-sama mendalami, karena ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang mungkin menjadi pertanyaan tapi tidak teralokasi, atau ada hal yang sebetulnya memang penting, misalnya tadi anggaran untuk mitigasi yang berjumlah 10 kali lipat tapi targetnya sebenarnya hanya 1,5 kali lipatnya. Mungkin kita perlu penjelasan-penjelasan. Belum lagi kita bicara Bu Agustina soal kebudayaan dan lain-lainnya ya. Saya kira soal guru ya, vokasi gitu ya, banyak sekali lah yang akan sangat penting dan menarik untuk kita dalami. Sekali lagi kami ingin memberikan semangat kepada Mas Menteri beserta seluruh jajaran dan kita semua di Komisi 10. Mudah-mudahan pagu indikatif ini menjadi bahan awal yang bisa kita dalami kembali dan kita perbaiki, kita sempurnakan ke depan. Begitu Bu Agustina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Etiva. Belum 3 menit ya, masih ada 22 detik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota, hormati Saudara Menteri, saudara jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya, ya sangat lengkap, kami menikmati membacanya. Cuman kita harus tahu bahwa perlu ada perjuangan yang besar lagi. Karena kalau dalam Undang-Undang Dasar kita 20% biaya pendidikan itu jumlahnya sekitar 503 triliun. Itu mestinya itu yang jatuh ke kementerian. Nah, semua pendidikan harus dikontrol di bawah koordinasi Menteri Pendidikan. Ini harus ada pembicaraan kita serius ke sana. Nah, dari Pandu Indikatif tahun 2022 sebesar 7,8, praktis kita lihat hanya 5,9 triliun yang dapat digunakan untuk kegiatan prioritas dan dukungan tugas dan fungsi kementerian. Sisanya hanya untuk operasional dan pengeluaran wajib. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Bagaimana Kemendikbudristek yang besar ini dapat leluasa melakukan transformasi perbaikan pendidikan negeri jika dana atau anggarannya sangat minim, ya, sangat minim. Nah, kemudian yang kedua, pagu indikatif program riset, inovasi dan iptek hanya sebesar 1,8 triliun. Saat ini dana riset Indonesia hanya 0,12% dari PDB. Ya, mestinya paling tidak 2% dari PDB. Ini harus jadi perjuangan kita. Ya, riset dan inovasi menjadi salah satu pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Ini harus disadari. Untuk itu, jika tema RKP 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, maka riset, inovasi dan iptek harus menjadi perhatian yang sangat serius. Nah, kemudian pendidikan karakter yang dikhawatirkan oleh pimpinan tadi sangat sedikit ya, 15,90%. Inilah modal karakter, inilah yang kita tertinggal selama ini. Negara-negara maju, kenapa mereka bagus? Karena pendidikan karakter diutamakan. Kita ini ya walaupun ada 11 layanan meningkat dari 3 ke 11, tapi anggarannya perlu karakter inilah. Ribut-ributnya bangsa ini kan karakter sih kita lemah.
pendidikan karakter kita lemah. Ya, kejujuran itu sudah tahun nomor berapa? Bangga tidak jujur, bangga bisa menipu, bangga bisa mencuri dan sebagainya. Ini tak boleh terjadi. Nah, kemudian yang keempat, pada kegiatan platform digital teknologi pendidikan malah menurun dari 4 sistem dengan anggaran 300 miliar menjadi hanya 1 sistem anggaran 25 miliar. Ini bisa timpang kita. Padahal digitalisasi dalam pendidikan menjadi isu yang sangat strategis ke depan pada COVID-19 ini. Nah, ini yang program beasiswa KIP kuliah 2021 1,1 jiwa siswa. Ini menjadi turun. Ya, ini sangat tidak bagus ini. Tahun 2022 seharusnya jika target angka partisipasi kasar pendidikan tinggi meningkat, maka program beasiswa seperti KIP kuliah harus ditingkatkan, bukan malah menurun. Jadi nanti barangkali ini bisa kita dorong, ya, kementerian ini itulah dapat porsi yang benar agar pendidikan Indonesia ini bisa kita lebih baik karena anggarannya cukup. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 3 menit. Waalaikumsalam. Ya, kurang 3 detik ya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman dari fraksi Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua, Bu Wakil Ketua, dan juga sahabat anggota yang hadir baik secara fisik maupun virtual, dan Mas Menteri beserta jajaran. Pertama, kami dari fraksi Nasdem tentunya mengapresiasi paparan yang disampaikan terkait dengan Pagu Indikatif 2022. Terus juga kami mendukung terkait dengan usulan tambahan tentunya, karena bagaimanapun optimalisasi dari kegiatan yang diolah di kementerian tentunya tidak lepas dari anggaran yang maksimal juga. Terus juga kami langsung di sandingan Pagu Indikatif Kemendikbudristek terkait program PAUD Dikdasmen dan wajib belajar 12 tahun yang juga mengalami penurunan pada TA 2021. Nah, terus juga ada usulan kenaikan anggaran dari Kemendikbudristek. Tentunya dalam hal ini juga kami mendukung dengan catatan tentunya pemerataan akses layanan pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, penguatan penjaminan mutu pendidikan serta peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan di Indonesia. Karena ini menjadi masalah klasik yang memang harus kita selesaikan terus-menerus. Terus juga terkait dengan perubahan nomenklatur dari Kemendikbud menjadi Kemendikbudristek. Nah, perubahan ini juga berkaitan dengan anggaran riset yang tadi disebutkan oleh Pak Prof juga sebenarnya. Terkait dengan per PDB itu memang inilah yang memang harus kita benar-benar olah terkait dengan hal tersebut. Terus juga dalam Pagu Indikatif anggaran program pemajuan pelestarian bahasa dan kebudayaan itu juga sebenarnya tidak lepas terkait link and match-nya terkait dengan penguatan karakter juga. Karena ini kan dalam satu rumah, Pak. Dalam satu rumah, Mas Menteri. Kebudayaan dalam satu rumah di Kementerian Pendidikan, tentunya optimalisasi link and match program juga harus benar-benar dioptimalkan. Terus juga terkait dengan program kualitas pengajaran dan pembelajaran terkait transformasi guru atau GTK. Selain Mas Menteri akan meningkatkan atau menaikkan status GTK menjadi P3K, kami mendorong Kemendikbudristek untuk menyelenggarakan skema perekrutan bagi guru menjadi ASN, karena jumlah guru PNS tiap tahun tentunya akan mengalami penurunan karena pensiun, dan kesejahteraan bagi guru yang pensiun ini juga harus menjadi fokus kita di sini. Jadi hal-hal tersebut yang memang akan jadi fokus kita ke depan, pimpinan juga para sahabat anggota, tentunya kami dari fraksi Nasdem akan terus mendukung
apa yang menjadi program-program Kemendikbudristek, apalagi beban yang semakin berat saya kira di pundak Mas Menteri, nomenklatur yang semasa Mas Menteri sekarang menjabat sudah beberapa kali berubah. Nah, ini tentunya perlu atau kerja keras yang sangat luar biasa dan juga kerja tim atau teamwork. Begitu saya kira pimpinan, untuk detailnya nanti di pendalaman ada beberapa catatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rian. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang saya banggakan, seluruh jajaran pimpinan beserta seluruh teman-teman anggota Komisi 10. Kemudian yang saya banggakan, Saudara Bro Menteri beserta seluruh jajarannya. Jadinya saya tidak panjang lebar karena ini merupakan awal dari kita berbicara pagu anggaran tahun 2022. Ada dua hal yang mungkin nanti menjadi kehati-hatian dari Bro Menteri. Yang pertama adalah berkenaan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran, dan keduanya perguruan. Kita tahu bahwa dua program prioritas ini harus bisa menjawab tantangan bangsa yang akan datang. Kita memahami kondisi COVID ini telah membuat kita tidak menentu dan bingung bagaimana cara mendorong bonus demografi kita ini tetap bisa kita rasakan secara optimal. Oleh karena itu program-programnya harus bisa menjawab bagaimana bisa mengembangkan SDM yang berkualitas terhadap generasi bangsa kita yang akan datang. Maka saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh teman-teman, seperti halnya bantuan TIK itu tetap harus kita konsisten, karena ada beberapa daerah nantinya belum tentu yang sekarang kondisinya wilayah zona hijau tidak akan berubah ke zona lain. Ini pasti akan terjadi pergerakan zona tersebut. Kemudian juga berkenaan dengan bantuan PIP dan juga KIP, ini menjadi suatu solusi untuk kita bisa mendorong bahwa adik-adik ini tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Kita tahu kondisi ekonomi kita sekarang lagi terpuruk, banyak orang tua yang kesulitan untuk menyekolahkan putra-putrinya. Oleh karena itu program ini menjadi solusi, dan ini wajib kita dukung, wajib kita dorong untuk terus dilaksanakan. Kemudian juga berkenaan bicara kualitas, saya sangat mendukung dengan anggaran berkenaan pengembangan platform digital. Dibangun ke 4 platform itu menjadi suatu solusi agar kita bisa mendorong pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kita tahu bahwa dengan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, bonus demografi ini menjadi ukuran yang cukup luar biasa. Jadinya ini menjadi solusi untuk bisa kita mendorong bonus demografi ini, masa keemasan bangsa benar-benar bisa kita rasakan di 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang 4 detik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sekarang udah simulasi supaya kurang dari 3 menit. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman dari fraksi Partai Demokrat. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Menteri beserta jajaran yang kami hormati. Sebetulnya kalau menurut kami pembahasan ini sebetulnya masih terlalu cepat, karena sebetulnya kami itu inginnya mendapat gambaran dulu, gambaran realisasi penyerapan APBN di tahun yang sebelumnya, supaya kita bisa melihat apa yang terjadi di tahun kemarin dengan program-program dan anggaran yang cukup besar itu. Nah, kalau memang kita lihat itu betul-betul terserap dengan baik, bolehlah kita ajukan untuk lebih banyak lagi. Saya agak sedikit miris pimpinan untuk memang kita menyesal kalau ada kekurangan dana 20T. Tetapi apa artinya kita paksakan 20T ini kalau realisasi anggaran di daerah-daerah 3T itu tidak terasa.
Ya, saya sudah sebutkan dari kemarin masih banyak persoalan pendidikan yang harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Jadi intinya kami minta gambaran realisasi anggaran APBN sebelumnya, laporannya seperti apa, penyerapannya seperti apa, dan untuk ke depan ini konsepnya seperti apa. Artinya harus jelas manajemen penganggarannya itu untuk pendidikan APBN nanti yang akan datang itu harus benar-benar jelas dan harus benar-benar berasaskan keadilan supaya perluasan dan pemerataan terjadi di seluruh Indonesia, mutu dan relevansi pendidikan pun jelas, dan governance untuk pendidikan di Indonesia ini semakin jelas. Demikian pimpinan, mungkin teman saya Pak Bram menambahkan sedikit. Izin pimpinan menambahkan untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 10. Yang saya hormati Mas Menteri beserta jajarannya. Langsung saja, ini hanya gambaran besar. Menurut kami, berkurangnya anggaran Kemendikbud itu tidak mencerminkan RKP dari pemerintah di tahun 2022, yaitu fokus terhadap reformasi struktural, lebih tepatnya dan atau lebih khususnya dalam hal ini adalah dalam hal pendidikan. Dengan pagu indikatif yang selisih 20T di bawah, ini tidak menandakan bahwa ada fokus betul dalam hal penanganan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Dan saya harapkan kami terus juga bisa mendukung Mas Menteri beserta jajarannya untuk mendapatkan selisih itu dan bisa mendapatkan sesuai yang diajukan oleh dengan Kemendikbud. Karena menurut kami permasalahan pendidikan ini kita merasakan di pandemi ini setback yang begitu besar. Learning loss, dan juga kita berpikir juga masa depannya bahwa kalau permasalahan pendidikan di Indonesia ini tidak cepat-cepat dan benar-benar serius ditangani, permasalahannya tidak hanya kepada economic growth Indonesia yang rendah, tetapi juga permasalahan sosial yang akan muncul karena rendahnya tingkat pendidikan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan pendidikan bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga permasalahan continuity ataupun keberlanjutan dari bangsa dan negara ini. Itu saja, terima kasih pimpinan atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Namun saya kira saya minta tetap satu saja yang bicara ya sesuai kesepakatan tadi ya. Silahkan. Ya, baik Bu. Ledia ada di pojok kiri. Mojok Silakan, terus. Teh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa sehat. Mas Menteri beserta seluruh jajaran, mudah-mudahan juga tetap diberikan kekuatan untuk amanah menjalankan tugasnya. Ada beberapa catatan kami, bukan beberapa, banyak Ketua. Jadi saya akan bicara dengan sangat cepat, mudah-mudahan bisa ditangkap keseluruhannya. Pertama, ketika tadi Mas Menteri menyampaikan tentang box-box tuh ya, box-box yang ditarget awal, rasa-rasanya ini banyak yang nggak nyambung dengan turunan programnya. Saya akan mengurut secara sistematis dari halaman 6. Pertama, ketika kita bicara tentang PIP dan KIP, maka sistem KIP itu harus diperbaiki. Kenapa? Karena ada banyak anak-anak yang konon kabarnya harusnya mereka mendapatkan KIP, tapi ternyata mereka tidak pernah mendapatkan, nggak pernah dapat benefitnya. Berarti kan ada sesuatu di dalam sistemnya. Karenanya perlu diperbaiki dan jangan sampai kemudian dilaporkan bahwa KIP sudah selesai semua diberikan, tapi ternyata ada banyak hal anak yang tidak menerima. Karena ketika dia tercatat menerima KIP, dia tidak bisa menerima PIP, dan ini jadi problem. Juga termasuk di dalamnya ada isu security di data pribadi yang ada di Dapodik. Nah, itu menjadi satu hal yang sangat penting. Kedua, antisipasi pada pandemi berlangsung, pasti fasilitas TIK itu diperlukan, sebagaimana tadi Pak Tan sampaikan. Ini malah justru ditiadakan. Kemudian kami memerlukan lokus sekolah penerima ADEM itu di mana saja sih sebetulnya. Keempat, terkait dengan pembinaan PAUD, sebetulnya ada yang terkait erat dengan Permendikbud 9 tahun 2021 tentang SPS, Satuan Penyelenggara Swasta, yang tidak tercantum di dalam Permendikbud itu. Sehingga pada saat ini mereka tidak bisa menerima BOP PAUD. Dan itu menjadi keluhan di daerah kota kabupaten. Saya rasa Bapak Ibu anggota juga menerima pengaduan itu. Halaman 7. Kalau kita lihat nominal bantuan
tunjangan untuk profesi non PNS nampaknya ini berkurang, nanti mungkin akan harus jadi bahan diskusi kita di konsinyering. Kemudian selama ini juga platform yang ada kan dilepas kepada publik. Harusnya memang sejak awal kan kita sudah mengingatkan platform pendidikan harusnya lebih disiapkan, tetapi kenyataannya akhirnya kemudian karena dipandang kurang optimal barangkali jadi seperti itu, dikurangi. Kemudian konsep penguatan karakter seperti apa dengan turunnya anggaran yang drastis, kan komplain saya sebelumnya adalah karena tidak dimasukkan pada Dikdasmen, justru dimasukkan di bawah pusat penguatan karakter. Terus apa yang diperoleh, bagaimana evaluasinya, dan bagaimana dengan turunnya anggaran. Di halaman 8, saya tidak melihat di mana konsep penguatan sekolah inklusi dan bagaimana pola penganggarannya. Bukan layanan inklusi, bukan layanan khusus, karena dia disepakati untuk berdiri sendiri. Masih di halaman 8, satuan pendidikan yang diterapkan kurikulum, ekskul, asesmen itu ada 14.455 di bawah PAUD Dikdasmen. Tapi di poin 11-nya masih di halaman 8. Satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen, sehingga meskipun itu tidak berada di bawah PAUD Dikdasmen, jumlahnya jauh lebih banyak, sehingga ini harus disetarakan. Dikit lagi Ketua, di halaman 9 kita tidak melihat desain perubahan P4TK dan LPMP menjadi balai penggerak. Mau diapakan dengan programnya, bagaimana pemanfaatan wisda iswaranya, dan ada perubahan anggaran rata-ratanya dan modelnya dari 16 miliar menjadi 3,45 miliar. Mau digimanakan mutu pendidikan kita? Keenam, masih di halaman 9, pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa itu tidak ada targetnya tapi ada anggarannya 15 miliar. Demikian juga dengan akreditasi. Tidak ada targetnya tapi ada anggarannya. Perlu penjelasan lebih mendalam. Di halaman 11, sertifikasi SMK tidak ada padahal target di box tadi sangat besar untuk kesinambungan. Matching fund dan juga penguatan untuk vokasi malah tidak ada, tapi di perguruan tinggi ada. Halaman 13, pelayanan publik kepada masyarakat, Dirjen Kebudayaan itu maksudnya apa? Kenapa tidak ke sekolah? Kenapa event kebudayaan ini juga tidak dikaitkan dengan sistem pendidikan dan pariwisata kita? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman dari fraksi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, teman-teman anggota Komisi 10 yang hadir fisik maupun virtual, Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati, saya termasuk concern dan ikut prihatin pagu anggarannya turun. Mudah-mudahan kebutuhan anggaran 20 T yang diusulkan nanti bisa kita perjuangkan bersama, Menteri. Kemudian saya concern juga dengan COVID-19 yang dampaknya jelas terhadap meningkatnya angka kemiskinan, Pak Menteri. Oleh karena itu, program-program kita yang nantinya bisa turut membantu mengatasi angka kemiskinan ini hendaknya dijadikan prioritas kita. Antara lain misalnya pemberian PIP, pemberian KIP, ini juga kalau bisa angkanya ditambah, bukan hanya tetap. Ini di program PAUD dan wajib belajar 12 tahun, PIP, KIP sekolah, tidak ada peningkatan. Ini menurut saya belum berkorelasi dengan realitas di lapangan, di mana angka kemiskinan kita itu sekarang mengalami peningkatan. BPS menyebut kemiskinan akibat pandemi itu mencapai 2,7 juta orang gitu. Kemudian program-program yang lain yang saya kira nanti berkorelasi dengan upaya kita mengatasi kemiskinan berkat pandemi itu, seperti yang diusulkan di halaman 10, program kewirausahaan mahasiswa Indonesia ini Pak Dirjen, barangkali saya setuju angkanya dinaikkan. Tahun 2021 sudah targetnya itu 50.000 orang, tetapi di pagu indikatif diturunkan tinggal 3.000.
Saya setuju Pak Dirjen mengusulkan menjadi 50.000 orang dan ini saya kira perlu kita kawal dengan baik. Kemudian juga melibatkan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Ini targetnya nggak ada, tetapi anggarannya ada di Pagu Indikatif 2022, lalu diusulkan oleh Pak Dirjen sesuai dengan target dan anggaran tahun 2021. Saya kira ini juga perlu menjadi perhatian karena sekali lagi concern kita ikut turut serta untuk mengatasi kemiskinan yang muncul akibat pandemi pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Di halaman 12 saya juga mendorong setuju usulan untuk meningkatkan anggaran untuk lembaga kursus dan pelatihan yang di Pagu Indikatif 2022 sudah diusulkan naik dari 200 menjadi 1.400. Nah, ini yang bagus, ini usulan dari Kemendikbud menjadi 3.500. Ini saya kira ini bagus sekali, tolong juga ini dikawal. Ini tidak boleh minta 1 menit aja ya, pimpinan. Silakan Pak. Iya. Tapi ini nggak udah lebih ya. Ya udah, ini sebetulnya saya ingin konfirmasi isu yang berkembang di luar. Katanya LL Dikti nanti akan dirubah menjadi UPT sehingga ketua atau kepala LL Dikti itu hanya eselon 2. Saya tidak bisa membayangkan kalau eselon 2 nanti mengkoordinir eselon 1. Rektor-rektor coba bayangkan dikoordinir oleh LL Dikti yang hanya eselon 2. Saya ingin minta penjelasan apakah informasi ini akurat atau hoak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, yang terakhir kami berikan kesempatan kepada fraksi P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salat pada Rasulullah. Pak Ketua, para pimpinan, dan juga seluruh anggota Komisi 10 yang saya muliakan, Mas Menteri, seluruh jajaran. Yang pertama, kami juga prihatin dengan Pagu Indikatif yang berturun drastis ya. 20T itu bukan yang sedikit. Tapi kita tahu bagaimana kepiawaian Mas Menteri yang lalu mampu untuk berjuang ya, untuk meningkatkan anggaran yang lalu. Ya mudah-mudahan kali ini juga bersama-sama kita mudah-mudahan bisa meyakinkan Bappenas dan juga Kemenkyu terhadap kekurangan anggaran ini. Dan dengan bergabungnya Ristek, harusnya harapan kita nantinya perguruan tinggi ini bisa menjadi ujung tombak dalam riset nasional. Dan kami juga mempertanyakan, sebagaimana tadi juga dipertanyakan di awal, bantuan peralatan TIK dana PE PAUD Disdakmen halaman 6 nomor 3, kemudian kegiatan prioritas dan wajib belajar 12 tahun yang tidak ada di dalam Pagu Indikatif tahun 2022. Kemudian bagaimana juga kegiatan prioritas pendidikan untuk pendidikan tinggi halaman 10 nomor 6 dan 7 serta kegiatan prioritas program pendidikan dan pelatihan vokasi halaman 11 nomor 2 dan 8 bahwa ini semua dikeluarkan. Jadi tidak ada tertera di penjabaran ini. Tentu kami sangat menyayangkan karena program ini adalah program yang menjadi program-program kegiatan-kegiatan prioritas. Terkait dengan penyaluran bantuan terhadap penyaluran PIP di Aceh, dan kami kembali mempertanyakan bahwasanya karena memang memasuki tahun ajaran ini, hal ini sangat urgent saya pikir untuk bagaimana Mas Menteri bisa memberikan penjelasan untuk mensegerakan penyelesaian terkait bank yang akan menjadi penyalur PIP di Aceh karena ada perubahan dari bank konvensional menjadi bank syariah.
Dan kami juga ingin mendapatkan kejelasan terkait kompetitif dan matching fund untuk 75 lembaga dengan anggaran 487,5 miliar. Apa dan bagaimana peruntukannya? Karena dalam pemberitaan Mas Mendia dari Mas Menteri menjelaskan bahwa program matching fund itu akan diprioritaskan untuk kemitraan yang memiliki dampak terbesar terhadap tingkat indikator kinerja utama, potensi untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, dan tingkat partisipasi mahasiswa. Nah, keterlibatan perguruan tinggi dengan masyarakat itu sebagai wujud dari Tridharma perguruan tinggi. Maka yang harus dilakukan adalah pemerintah dengan kewenangannya memastikan DUDI agar memfasilitasi sebagai wujud dari program CSR di DUDI tersebut, dan anggaran tersebut harusnya dapat diwujudkan dengan memperbanyak hasil riset yang layak jual pada masyarakat dan dunia usaha serta industri. Mungkin itu, dan kami mudah-mudahan ke depan bisa fokus juga terhadap pendidikan karakter yang sudah sangat meresahkan kita semua. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak waktunya, Bu. Oh, udah bunyi ya? Biasanya bunyinya sampai selesai. Dan itu berarti ada tambahan 30 detik. Dengan selesainya pertanyaan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, maka 9 fraksi sudah memberikan tanggapan, pertanyaan, saran. Sebagian besar memang berkisar pada mengapa anggarannya paku indikatifnya sangat rendah, ya, dan adanya dorongan untuk mengupayakan supaya minimal sama dengan tahun 2021. Selain itu adalah tentang masalah hari ini yang kita hadapi, terutama di masa pandemi COVID-19. Kemudian beberapa hal juga ada kenaikan mutu pendidikan dan hal-hal teknis yang akan kita tindak lanjuti di dalam proses pembahasan selanjutnya. Kami persilahkan kepada Saudara Mendikbudristek RI untuk menyampaikan jawaban, namun highlight saja ya, tidak perlu terlalu detail karena kita masih ada tahapan selanjutnya sambil menunggu tambahan dari paku indikatif. Silakan Mas Menteri. Terima kasih Ibu Pimpinan. Seperti yang Ibu bilang tadi, karena sebenarnya beberapa pertanyaan mungkin sebaiknya dijawab masing-masing dirjen di tingkat RDP atau konsinyiring. Tapi saya bisa menjawab kira-kira beberapa poin makro karena saya ingin banyak dari poin-poin yang diutarakan hari ini yang saya sangat setuju sebenarnya. Dan yang pertama adalah mengenai perannya teknologi dan digitalisasi. Ini mungkin salah satu program digitalisasi terbesar ya di pemerintah sekarang yang kami lakukan di Kemendikbud. Memang belum sempat keluar semua produk-produknya, dan tahun ini adalah yang akan kita mulai meluncurkan inovasi-inovasi baru. Jadi ini bukan produk-produk yang hanya yang sudah dikeluarkan, ada yang baru-baru akan dikeluarkan untuk membantu guru dan kepala sekolah. Jadi ini suatu hal yang benar-benar melakukan leapfrog, dan ini menurut kami tidak bisa dikorbankan. Dan untuk memanfaatkan semua platform teknologi tersebut, bagaimana bisa dilakukan kalau sekolah-sekolahnya tidak punya laptop, kalau sekolah-sekolahnya tidak punya TIK. Jadi perjuangan kami di bidang TIK ini akan menjadi suatu prioritas sesuai dengan apa yang Komisi 10 telah juga sudah mendukung ya, bahwa ini suatu hal yang sangat penting. Jadi dua hal tersebut, distribusi TIK dalam bentuk laptop dan project Wi-Fi router, dan yang kedua adalah platform-platform teknologi yang akan membantu sekolah-sekolah ini mengoperasionalkan sumber dayanya dengan cara yang lebih efektif, membuat guru-guru dan kepala sekolah jauh lebih efektif. Poin saya kedua adalah mengenai pendidikan karakter. Saya ingin mengklarifikasi sesuatu. Semua inisiatif yang kita lakukan dalam perubahan proses pembelajaran untuk mencapai profil pelajar Pancasila adalah perubahan karakter
yang di dalam anak-anak kita. Jadi semua hal yang hubungannya merubah karakter anak bangsa kita itu sudah terfaktorkan dalam berbagai butir anggaran di dalam PAUD Dasmen, di dalam Balitbang Book dan lain-lain. Yang disebut pusat penguatan karakter itu sangat spesifik mengenai media-media yang ke publik. Media-media yang ke publik. Bagaimana kita merubah semacam revolusi mental seperti yang Pak Presiden bilang, persepsi masyarakat secara publik, bukan tertarget kepada anak didik kita. Kalau perubahan karakter anak didik kita itu semuanya di dalam transformasi, baik penyederhanaan dan penyempurnaan kurikulum, dalam perubahan proses pembelajaran, dalam semua program-program baru di sekolah penggerak, dan tentunya guru penggerak kita. Jadi itu mohon jangan nomenklaturnya itu menjadi mispersepsi bahwa semua yang hubungannya dengan karakter itu malah sangat kecil komponen karakter yang di dalam pusat penguatan, karena itu adalah masyarakat, pendidikan masyarakat. Sedangkan yang kita lakukan untuk anak-anak kita adalah di PAUD Dasmen, di Balitbang Book dan lain-lain. Jadi mohon dimengerti pemisahan tersebut gitu. Profil pelajar Pancasila apalagi kalau bukan perubahan karakter, ya kan? Itu sudah jelas. Jadi seluruh esensi perubahan transformasi sekolah dan transformasi kepemimpinan sekolah semua itu berdampak kepada karakter murid terbesar, bukan malah di pusat penguatan karakter yang sifatnya kepada pendidikan masyarakat, bukan pendidikan sekolah. Oke, kami juga ya mungkin itu dua yang terbesar. Kami juga merasa bahwa terus memastikan bahwa program-program seperti KIP, apalagi sudah KIPK yang kita transformasi tahun kemarin ya Bapak Ibu, yang bisa mencapai sekolah-sekolah yang jauh lebih mahal agar anak-anak yang tidak mampu bisa mencapai eselon-eselon tertinggi pendidikan tinggi kita, itu harus kita pertahankan. Saya sangat setuju dengan komen tersebut. Jadi Bapak Ibu, secara esensi kami tentunya akan terus berjuang. Kami mohon dukungan Bapak Ibu anggota Komisi 10 untuk juga membantu kita dan melakukan dukungan dari berbagai stakeholder, dari berbagai pihak untuk bisa mencapai target kita. Harapan kita adalah bukan hanya bisa meningkatkan anggaran, tapi juga bisa secara dramatis kita akan melakukan efisiensi untuk bisa mencapai dan mendanai program prioritas kita. Karena kalau semuanya prioritas itu artinya nggak ada prioritas. Jadi itu benar-benar mohon dukungan Bapak Ibu, dan saya harap di tingkat konsinyiring ini bisa kami diskusikan dan mendapatkan masukan-masukan yang akan membantu kita refocusing sekali lagi terhadap apa yang terpenting juga. Saya rasa demikian dari kami, Bapak Ibu, Ibu Pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Mendikbudristek RI yang telah menyampaikan jawaban. Sebelum kami menutup acara raker ini, izinkan pimpinan menyampaikan beberapa konsep keputusan. Teman-teman bisa melihatnya di layar masing-masing. Konsep keputusan atau kesimpulan raker hari ini, Mas TA, mohon dibantu untuk share screen. Sambil menunggu share screen, dari atas jawaban Mas Menteri tadi tentang pendidikan karakter, mungkin jika pendidikan karakter ini prosesnya sudah masuk di dalam setiap kegiatan mengenai profil pelajar Pancasila dan lain-lain, mungkin memang harus dituliskan di dalam kegiatan itu ya, sehingga kemudian ada ukuran-ukuran yang bisa dilihat oleh teman-teman di Komisi 10 sehingga tidak menimbulkan mispersepsi. Nah, ini dia. Bu Ketua, sebelum itu Bu Ketua, Ledia, boleh Bu Ketua? Gimana Bu Lydia? Apa kita nanti ini aja
menguatkan saja apa yang disampaikan Bu Ketua tadi, karena nomenklatur itu penting karena dia menjadi alas hukum. Jadi ketika disampaikan bahwa ini bukan hanya di pusat, pusat penguatan karakter, ada di yang lain, jika tidak ada, dia nggak punya alas hukum, nanti kasihan Bapak Ibu yang ada di Dikdasmen misalnya mau melakukan jadi nggak bisa. Itu aja mengingatkan. Terima kasih. Betul, jadi di setiap program yang dicanangkan itu memang harus dicantumkan kata-kata ya, mungkin untuk menjadi pengingat dan supaya bisa diukur ya, itu adalah termasuk di dalam proses untuk pendidikan karakter, dan mungkin juga harus diukur keberhasilan di tiap-tiap tahapan, karena memang ya kita harus paham karakter terutama di dalam medsos kita kan kelihatan sekali ya bagaimana anak-anak berusia 12 sampai 15 tahun itu bisa berbicara dengan pilihan-pilihan diksi yang luar biasa tidak kita inginkan. Nah, itu saya kira itu juga adalah produk daripada pendidikan ya, entah itu formal maupun non formal, yang harus menjadikan perhatian sehingga ke depan yang seperti itu tidak akan terjadi lagi. Baik, kesimpulan, tanggapan dari teman-teman saya minta juga tidak usah terlalu panjang karena kita akan menuju kepada kegiatan yang lainnya dan tahapan yang lainnya. Saya bacakan ya, kesimpulan berdasarkan surat Kemenkeu nomor S361/MK02 dan surat Menteri PPN Kepala Bappenas nomor sekian tahun 2021 29 April 2021 tentang pagu indikatif belanja Kementerian Lembaga tahun anggaran 2022. Kemendikbudristek RI menyampaikan alokasi pagu indikatif RAPBN tahun 2022 sebesar 73.082.867.000 rupiah dengan perincian per sumber dana sebagai berikut seperti dapat dilihat dalam layar Bapak Ibu ya. Kemudian per program tolong dinaikkan. Nah, saya mohon ada koreksi jika terjadi kesalahan Mas Menteri dan Pak Sekjen ajarannya. Jika sudah oke, saya bacakan berikutnya. Kemendikbudristek RI menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar 20.169.670.000 rupiah melalui surat nomor 32166 MPK-A PR.05.04 tahun 2021 tentang usulan tambahan dalam pagu indikatif tahun anggaran 2022 kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas RI. Usulan tambahan ini diajukan agar program Merdeka Belajar seperti Kampus Merdeka, Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, serta SMK Pusat Keunggulan dapat dibiayai secara optimal. Yang ketiga, terhadap pagu indikatif Kemendikbudristek RI RAPBN tahun 2002 sebagaimana tercantum pada angka 2.1, Komisi 10 menyampaikan pandangan A. Mendukung usulan tambahan anggaran Kemendikbudristek sebesar 20.199.670.000 rupiah dengan catatan penggunaannya untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan sebagai upaya pemulihan bidang pendidikan dan kebudayaan akibat pandemi COVID-19. B. Mendorong Kemendikbudristek RI
untuk meningkatkan alokasi anggaran program dan kegiatan antara lain pendidikan karakter, PIP, KIP, dan pengembangan platform pendidikan dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi masing-masing program kegiatan. C. Mengingatkan Kemendikbudristek RI bahwa RKA KLRKP tahun anggaran 2022 harus mencerminkan pelaksanaan amanat Undang-Undang Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pembukuan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. D. Mengingatkan kepada Kemendikbudristek RI untuk mengalokasikan anggaran kegiatan legislasi terkait akan disampaikannya naskah akademik dan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bulan Desember tahun 2021. 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat akan melakukan pendalaman materi rancangan RKAKL dan RKP tahun anggaran 2022 dengan eselon 1 Kemendikbudristek RI dalam waktu dekat dengan melengkapi data anggaran beserta kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap penetapan sasaran dan satuan biaya setiap program dan kegiatan dalam RAPBN tahun anggaran 2022. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat seluruh pandangan dan catatan yang disampaikan anggota Komisi 10 menjadi bahan rujukan dalam pembahasan dan pendalaman pokok-pokok rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2022. Apakah dapat disetujui? Mas Menteri? Harus ada bunyinya. Setuju, Bu. Terima kasih. Maaf. Dengan demikian, rapat selesailah sudah. Pada pukul 12 kurang 5 menit. Wah, kita sangat berhemat, sangat cepat. Pas ya. Ini yang keren karena tidak banyak yang bicara. Dengan demikian kami tutup rapat ini. Mudah-mudahan kita semua lancar dalam melaksanakan tugas dan diberkati dengan kesehatan dan kebahagiaan sepanjang hari yang melelahkan ini. Amin.